Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Nimatul Fauzia dengan NIM 1860402222118. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama mengenai konsep kekayaan dan kepemilikan dalam Islam. Dalam Islam, kekayaan dipandang sebagai suatu amanah dan karunia dari Allah yang harus dikelola dengan penuh tanggung jawab. Kekayaan dalam Islam itu tidak semata-mata hasil dari usaha manusia, melainkan titipan yang mengandung nilai ibadah dan tanggung jawab sosial. Karena itu, dalam penggunaan harta harus mengikuti prinsip syariah dan diarahkan untuk membawa kemanfaatan, bukan kerusakan atau kemudorotan. Islam juga menekankan bahwa dalam setiap harta seseorang itu terdapat hak dari orang lain seperti zakat, infak, dan sedekah. Dengan demikian, kekayaan dalam Islam itu menekankan keseimbangan antara kepemilikan pribadi dengan kepemilikan sosial sehingga dapat tercapai suatu kemaslahatan bersama. Hak milik pribadi itu diakui untuk harta materi maupun manfaat. Prinsip ini ditegaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu amwalakum bainakum bil batili illa antakuna tijaratan an tarodim minkum. Yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang dilakukan dengan suka sama suka. Selanjutnya, mengenai konsep profit distribusi dan margin. Dalam transaksi syariah, pembagian hasil usaha dilakukan secara adil sesuai dengan kesepakatan. Adapun metode bagi hasil ini bisa menggunakan revenue sharing, gross profit sharing, dan profit sharing. Revenue sharing merupakan pembagian hasil berdasarkan pendapatan kotor sebelum dikurangi oleh biaya apapun. Nilainya lebih stabil karena tidak dipengaruhi oleh perubahan biaya. Yang kedua, gross profit sharing merupakan pembagian hasil berdasarkan laba kotor, yaitu pendapatan dikurangi dengan biaya langsung produksi, namun belum dikurangi dengan biaya operasional. Yang ketiga, itu profit sharing, pembagian hasil berdasarkan laba bersih, yaitu pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya dalam produksi maupun operasional. Yang selanjutnya mengenai konsep margin dan metode penentuan harga. Margin adalah selisih antara harga jual dan biaya produksi yang mencerminkan keuntungan serta efisiensi usaha. Ada pun beberapa metode untuk menentukan margin. Yang pertama, markup pricing, yaitu harga ditentukan dengan menambahkan margin tertentu pada biaya pokok. Selanjutnya, target return pricing, yaitu penentuan harga berdasarkan tingkat keuntungan atau persentase pengembalian yang ditargetkan. Purchase value pricing merupakan harga yang ditetapkan sesuai dengan nilai dirasakan konsumen. Semakin tinggi persepsi nilai dari konsumen, itu semakin tinggi harga yang dapat diberikan. Dan value pricing merupakan harga yang dibuat rendah namun memberikan kualitas yang tinggi. Hal ini bertujuan untuk menarik konsumen. Margin dalam syariah itu harus jelas dan disepakati di awal akad, tidak boleh mengandung riba, penjual harus memiliki dan menanggung resiko barang terlebih dahulu, berdasarkan prinsip suka sama suka atau ridho dan mencerminkan nilai tambah dari jasa atau proses jual beli. Selanjutnya mengenai manajemen keuangan syariah adalah proses mengelola keuangan berdasarkan dengan prinsip-prinsip Islam untuk mencapai keberkahan, keadilan, dan kemaslahatan serta bebas dari unsur riba, gharar, dan maisir. Adapun tujuan dari manajemen keuangan syariah itu untuk mengoptimalkan penggunaan dana secara halal dan produktif, mewujudkan stabilitas ekonomi yang berkelanjutan, menghindari ketidakadilan dan eksploitasi, dan mengarahkan aktivitas keuangan agar membawa keberkahan. Adapun produk dalam manajemen keuangan syariah itu ada 3, produk menghimpun dana, produk pembiayaan, dan produk jasa.
Dalam produk penghimpunan dana itu bisa menggunakan tabungan wadiah, tabungan mudharabah, giro wadiah, ataupun deposito mudharabah. Sedangkan dalam produk pembiayaan itu bisa menggunakan murabahah, ijarah, musyarakah, mudharabah, salam, istisna, dan qard al-hasan. Sedangkan dalam produk jasa itu bisa menggunakan akad wakalah, kafalah, hawalah, rahen, dan syarf. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.